Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur kami boleh memasuki bulan yang baru, bulan penyediaan Allah yang supernatural. Tuhan, terima kasih, berkati seluruh umat-Mu yang mengikuti ibadah ini. Berkati umat-Mu yang sedang berdoa untuk keturunan ilahi, umat-Mu yang sedang berdoa untuk pasangan hidup, umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan pernikahan rumah tangga, umat-Mu yang berdoa untuk pemulihan bisnis, keuangan, karir, dan pekerjaan. Secara khusus, kami berdoa bagi umat-Mu yang sedang berdoa untuk pemulihan kesehatan. Engkau Allah yang menyediakan segala sesuatu yang kami perlukan. Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi pemberitaan firman hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur, sama-sama kita berkata, amin, amin. Shalom umat yang sangat diberkati Tuhan. Gereja Tuhan, kita boleh memasuki bulan ini adalah bulan penyediaan Allah yang supernatural. Gereja Tuhan, penyediaan Allah yang supernatural dimulai dengan penyediaan Allah di atas kayu salib. Haleluya. Penyediaan ilahi dimulai dengan penyediaan Allah untuk penebusan dosa manusia melalui Yesus Kristus. Yohanes 3, 16, 17. Haleluya. Yohanes pasal yang ketiga, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Haleluya. Amin. Saudaraku gereja Tuhan, penyediaan ilahi dimulai dengan penyediaan Allah melalui penebusan yang saudaraku terjadi di dalam Yesus Kristus. Haleluya. Yohanes 3, 16, 17. Yohanes 3 ayat 16. Amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, Gereja Tuhan, setiap orang yang percaya kepada Yesus tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat 17. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, Allah mengutus Yesus ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, bukan untuk menghakimi dunia. melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, Tuhan tahu masalah manusia adalah kutuk dan dosa. Gereja Tuhan, selama ada kutuk, selama ada dosa belum dibereskan, maka manusia akan selalu berada di bawah kemiskinan, di bawah sakit penyakit, di bawah kegagalan. Tetapi Galatia 3:13 berkata bahwa Kristus telah menebus kita dari segala kutuk. Dan saudaraku gereja Tuhan, di dalam 2 Korintus 8 ayat 9 terjadi pertukaran ilahi. 2 Korintus pasal 8 ayat 9, bahwa Yesus yang, saudaraku haleluya, yang adalah berkat itu sendiri, Dia rela menjadi miskin supaya kita yang miskin oleh karena dosa, miskin karena kutuk, menjadi kaya di dalam Yesus Kristus. 2 Korintus pasal 8 ayat 9. Haleluya. 2 Korintus 8 ayat 9. Amin. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, Gereja Tuhan, karena kita telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Dia yang oleh karena kamu menjadi miskin, Dia yang kaya rela jadi miskin, sekalipun Dia kaya, sekalipun Yesus kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. supaya kita, Anda dan saya, menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan, haleluya. Kita layak menerima kekayaan, yaitu kematian Yesus yang membatalkan setiap kutuk, yang membatalkan setiap sakit penyakit, yang membatalkan setiap kemiskinan dan kegagalan. Sehingga engkau dan saya di dalam Kristus, melalui Kristus, haleluya, mengalami penyediaan Allah yang supernatural. Haleluya. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Yang pertama, bagaimana caranya gereja Tuhan, engkau dan saya, haleluya, mengalami penyediaan Allah yang supernatural? Yang pertama, gereja Tuhan, jadilah murid-murid Tuhan Yesus. Saudaraku, dalam Matius pasal 17, haleluya, ayat 27. Matius 17 ayat 27. Gereja Tuhan, ada jaminan bahwa murid-murid Yesus tidak akan mungkin berkekurangan. Ada jaminan bahwa murid-murid Yesus tidak akan mungkin batu sandungan, tidak mungkin menjadi bahan omongan. Kenapa? Karena di dalam Yesus, gereja Tuhan, ada penyediaan Allah yang supernatural. Matius 17 ayat 27. Matius 17 ayat 27. Amin. Tetapi supaya kita jangan menjadi batu sandungan Yesus berkata kepada Petrus supaya kita jangan menjadi batu sandungan bagi mereka, pergilah pergilah memancing ke danau, memancing ke danau. dan ikan pertama yang kau pancing, Dan ikan yang pertama kau pancing, tangkaplah dan bukalah mulutnya, maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. maka engkau akan menemukan mata uang 4 dirham di dalamnya. Ambillah itu dan bayarkanlah kepada mereka, Ambillah itu dan bayarkan kepada mereka, bagiku dan bagimu juga. bagiku dan bagimu juga. Gereja Tuhan, siapakah yang menerima bagian? Adalah murid. Bayarkan bagiku dan bagimu juga. Saudara gereja Tuhan, yang pertama, jadilah murid Tuhan Yesus. Jadilah pengikut Yesus yang sungguh-sungguh yang setia.
Kenapa? Karena gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, mendapatkan pasokan, mendapatkan perbekalan dari tempat yang tidak masuk akal. Saya ulangi, anak-anak Tuhan, saya dan saudara akan mendapatkan pasokan, akan mendapatkan penyediaan, akan mendapatkan perbekalan ilahi dari tempat-tempat yang tidak masuk akal. Saya ulangi, saudaraku, anak-anak Tuhan, murid-murid Tuhan Yesus akan mendapatkan perbekalan dari tempat-tempat yang tidak masuk akal. Bagaimana mungkin ada uang di dalam mulut ikan? Sesuatu yang mustahil. Tetapi gereja Tuhan ada jaminan bahwa murid-murid Tuhan Yesus tidak akan mungkin berkekurangan, tidak akan mungkin menjadi batu sandungan, tidak akan mungkin menjadi bahan omongan. Di dalam Yesus, engkau dan saya ada jaminan tidak akan pernah berkekurangan. Yang pertama. Yang kedua, saudara lihat Alkitab saudara dalam Keluaran 17 ayat 2-7. Saudara gereja Tuhan, Tuhan membawa persediaan, Tuhan membawa perbekalan yang luar biasa dari tempat-tempat yang mustahil. Saya ulangi, Tuhan membawa perbekalan, Tuhan membawa persediaan dari tempat-tempat yang tidak masuk akal. Saudaraku, gereja Tuhan, penyediaan ilahi akan menghentikan sungut-sungut. Penyediaan ilahi akan menghentikan pertengkaran. Penyediaan ilahi akan membuat engkau dan saya hari ini percaya bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Tuhan hadir di dalam rumah tanggamu, Tuhan hadir di dalam pernikahanmu, Tuhan hadir di dalam setiap pekerjaanmu dengan dahsyat dan luar biasa. Matius 17 ayat 2 mulai sampai 7. Keluaran 17 ayat 2. Keluaran 17 ayat 2. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Alkitab berkata mulailah orang Israel bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami. Berikan air kepada kami. Supaya kami dapat minum. Supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka. Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Alkitab berkata hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata. Bersungut-sungutlah bangsa Israel dan berkata kepada Musa. Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir? Mengapa pula engkau memimpin kami ke dalam Mesir? Untuk membunuh kami, anak-anak kami dan ternak kami dengan kehausan. Untuk membunuh kami, anak-anak kami, ternak kami dengan kehausan. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Alkitab berkata lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan. Katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berjalanlah di depan bangsa itu. Berjalanlah di depan bangsa itu. Dan bawalah beserta engkau beberapa orang daripada antara orang tua-tua Israel. Amin. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil. Bawalah tongkatmu yang engkau pakai memukul sungai Nil. Dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana di depanmu di atas gunung batu di Horeb. Alkitab berkata, aku akan berdiri di sana di hadapanmu di atas gunung Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan keluar air. Haruslah kau pukul gunung batu itu dan dari dalamnya akan mengalir air. Sehingga bangsa itu dapat minum. Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba. Oleh karena orang Israel telah bertengkar. Dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan. Amin. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Gereja Tuhan, engkau dan saya akan berhenti bertengkar, berhenti bersungut-sungut. Mengapa? Karena penyediaan Allah yang supernatural akan terjadi kepadamu dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, Tuhan membawa persediaan, Tuhan membawa perbekalan dari tempat-tempat yang tidak mungkin, dari tempat-tempat yang mustahil. Yang pertama, yang kedua, penyediaan ilahi akan menghentikan, saudaraku, persungutan, pertengkaran. Mengapa? Karena saudara gereja Tuhan, dari gunung batu akan mengalir air. Dari gunung batu, dari tempat yang mustahil, dari tempat yang tidak mungkin, mengalir air. Gereja Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan tahu gereja Tuhan engkau dan saya, haleluya, tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa. Tahu tidak punya kekuatan, tidak punya kuasa, tidak punya kemampuan. Haleluya. Membuat engkau dan saya di bulan ini mengerti, di tahun ini mengerti bahwa berkat itu datang dari surga. Gereja Tuhan, berkat itu datang dari surga. Gereja Tuhan, bagaimana mungkin air datang dari gunung batu? Sesuatu yang tidak mungkin, sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi dengarkan gereja Tuhan, waktu engkau dan saya berseru-seru, dari gunung batu, dari bukit batu, air bisa mengalir. Ayat kuncinya adalah berseru kepada Tuhan. Haleluya. Keluaran 17 ayat yang keempat. Saudaraku, jangan bersungut-sungut, jangan bertengkar, berseru kepada Tuhan. Apapun masalah yang saudara hadapi hari-hari ini, berserulah kepada Tuhan.
Keluaran 17 ayat yang keempat. Keluaran 17 ayat 4. Amin. Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu. Gereja Tuhan, Musa sebagai pemimpin, dia berseru-seru kepada Tuhan. Tatkala mereka sedang kekurangan air, sedang kehabisan air, sedang kehabisan persediaan, Musa berseru-seru. Gereja Tuhan, tidak ada tempat di bumi ini yang tidak dapat memiliki tempat berpegalan jika Tuhan membukanya untukmu. Saya ulangi, saudara catat statement ini. Tidak ada tempat di bumi ini yang tidak memiliki tempat berbekalan jika Tuhan membukakannya bagi saya dan bagi saudara. Gereja Tuhan, tidak ada tempat di bumi ini yang tidak memiliki tempat berbekalan. Haleluya, jika Tuhan membukanya untukmu. Gereja Tuhan, saudaraku, dari gunung batu, bagaimana mungkin dari bukit batu bisa mengeluarkan air? Bisa, jikalau Tuhan yang membukanya. Alkitab berkata dalam Wahyu 3 yang ke-8, apabila Ia membuka pintu, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Tuhan menutup, tidak ada yang dapat membuka. Gereja Tuhan, Tuhan bisa dengan kuasanya mengalirkan, membuka dari bukit batu. Ada perbekalan, ada minuman, ada makanan dengan dahsyat dan luar biasa. Yang kedua, yang ketiga, saudaraku, menerima pewahyuan firman. 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai dengan 3. Gereja Tuhan, kunci untuk Anda dan saya mengalami penyediaan Allah yang supernatural yang pertama, jadilah murid Yesus. Yang kedua, berserulah kepada Tuhan ketika engkau dan saya sedang berkekurangan, ketika engkau dan saya sedang membutuhkan sesuatu. Gereja Tuhan, jangan menangis, jangan bersungut-sungut, jangan bertengkar, tetapi gereja Tuhan, naikkan, saudaraku, haleluya, cari Tuhan, berseru kepada Tuhan. Yang kedua, yang ketiga, engkau dan saya harus mendapatkan firman. 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 3. 1 Raja-Raja 17 ayat 2 sampai 3. Amin. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadanya. Datanglah firman Tuhan ketika terjadi krisis, ketika terjadi kelaparan. Datanglah firman Tuhan kepada Elia. Pergilah dari sini. Pergilah dari sini. Berjalanlah ke timur dan bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Berjalanlah ke timur, bersembunyilah di tepi sungai Kerit. Di sebelah timur sungai Yordan. Di sebelah timur sungai Yordan. Gereja Tuhan, poin yang ketiga, engkau dan saya wajib harus menerima pewahyuan akan firman. Gereja Tuhan, firman memberikan Anda arahan, firman memberikan Anda tuntunan, firman memberikan arahan kepada Elia, pergilah ke tepi sungai Kerit. Gereja Tuhan, haleluya. Saya berdoa engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Banyak orang yang bingung dalam kehidupan ini. Haleluya. Tetapi itu tidak akan terjadi kepada saya dan saudara. Saya ulangi, banyak orang akan bingung. Banyak orang sedang bingung dalam kehidupan, tidak tahu mengapain. Sebagai pengusaha tidak tahu mau bisnis apa. Gereja Tuhan, Tuhan tidak mau di bulan ini, di tahun ini kau mengalami keadaan yang bingung. Tuhan mau gereja Tuhan melalui firman, engkau dan saya mendapatkan arahan, mendapatkan petunjuk. Haleluya, haleluya. Saudaraku, lihat Alkitab saudara, maka dalam Mazmur 119 ayat 89, Mazmur 119 ayat 89, firman itu teguh. Mazmur 119 ayat 89, firman itu teguh. Karena itu gereja Tuhan, poin yang ketiga, saudaraku, mari hari-hari ini engkau dan saya berpegang kepada firman Allah. Engkau dan saya harus menemukan pewahyuan akan firman. Mazmur 119 ayat 89. Mazmur 119 ayat 89. Amin. Untuk selama-lamanya ya Tuhan. Untuk selama-lamanya ya Tuhan. Firman-Mu tetap teguh di surga. Firman-Mu itu tetap teguh di surga. Sementara Elia sedang mengalami krisis kekurangan pada zaman itu, pada saat itu, datanglah firman Tuhan kepada Elia. Perhatikan gereja Tuhan, saya berdoa engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Ayat 4, 1 Raja-Raja 17 ayat yang keempat. Tuhan akan mengirimkan dukungan. Tuhan akan mengirimkan berkat kepada siapa? Kepada orang yang mendapatkan firman Tuhan. 1 Raja-Raja 17 ayat yang keempat. 1 Raja-Raja 17 ayat 4. Amin. Engkau dapat minum dari sungai itu. Engkau dapat minum dari sungai itu. Dan burung-burung gagak telah kuperintahkan untuk memberi makan engkau di sana. Burung-burung gagak telah kuperintahkan memberikan engkau makan di sana. Gereja Tuhan, jika Tuhan yang memerintahkan berkat, tidak ada satu kuasa, tidak ada satu keadaan yang bisa menghalangi Anda diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Maka saudaraku, pentingnya engkau dan saya menerima pewahyuan. Bukan hanya menerima, engkau wajib harus taat kepada firman Allah. 1 Raja-Raja 17 ayat yang kelima. Saudaraku, ketaatan akan membukakan tingkap-tingkap langit, dicurahkan berkat kepada saudara berkelimpahan. Ayat yang kelima. Haleluya. 1 Raja-Raja 17 ayat 5. Amin. Lalu dia pergi dan dia melakukan seperti firman Tuhan. Saudaraku, Elia melakukan tepat seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit di sebelah timur. Ia diam di sana, di tepi sungai Kerit. Lanjutkan terus. Di sebelah timur sungai Yordan. Amin.
Pada waktu pagi dan petang, Pada waktu pagi dan petang, burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya. Gereja Tuhan, sesuatu yang tidak masuk akal. Sesuatu yang tidak masuk akal, itulah namanya mujizat. Gereja Tuhan, bagaimana mungkin burung gagak bisa membawa roti dan daging? Dari mana dia mendapatkan roti? Dari mana dia mendapatkan daging? Gereja Tuhan, bagi Allah tidak ada mustahil. Saya percaya di bulan ini engkau dan saya akan mengalami hal-hal yang tidak masuk akal, hal-hal yang tidak mungkin, tetapi menjadi mungkin, menjadi masuk akal. Mengapa? Karena Allah yang melakukannya. Bagian saya dan saudara, poin yang ketiga, engkau dan saya wajib harus mendapatkan pewahyuan akan firman Allah yang dahsyat dan luar biasa. Gereja Tuhan, maka saya mengajak Anda setiap pagi, setiap malam untuk mendapatkan pewahyuan akan firman, untuk mendapatkan, saudara haleluya, firman Allah yang dahsyat dan luar biasa. Gereja Tuhan. Poin yang ketiga, yang keempat, haleluya, sambut Allah di rumah saudara. Dalam 2 Samuel 6 ayat 9 sampai 12. Saudaraku, hormati Tuhan di rumahmu. 2 Samuel 6 ayat 9 sampai 12. 2 Samuel 6 ayat 9 sampai 12. Amin. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Pada waktu itu Daud menjadi takut kepada Tuhan. Lalu katanya, bagaimana tabut Tuhan itu dapat sampai kepadaku? Bagaimana tabut Allah ini sampai kepadaku? Sebab itu Daud tidak mau memindahkan tabut Tuhan itu ke tempatnya ke kota Daud. Amin. Tetapi Daud menyimpang dan membawanya ke rumah Obed-Edom orang Gad itu. Perhatikan bagaimana Daud membawa tabut Allah yang adalah lambang kehadiran Allah di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Lanjutkan terus. 3 bulan lamanya tabut Tuhan itu tinggal di rumah Obed-Edom orang Gad itu. 3 bulan lamanya tabut Allah itu ada di rumah Obed-Edom orang Gad itu. Dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Gereja Tuhan, dan Tuhan memberkati Obed-Edom dan seisi rumahnya. Lanjutkan terus, haleluya. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Diberitahukanlah kepada Raja Daud demikian. Tuhan memberkati seisi rumah Obed-Edom dan segala yang ada padanya. Tuhan memberkati Obed-Edom dan segala yang ada padanya. Oleh karena tabut Allah itu. Oleh karena tabut Allah itu. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Bagaimana mungkin saudaraku hanya dalam 3 bulan sampai saudaraku beritanya terdengar ke istana bahwa Obed-Edom diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Izinkan saya bertanya. Kalau saudara mau bisnis apa dalam 3 bulan engkau diberkati luar biasa? Tidak mungkin, mustahil. Obed-Edom, Alkitab berkata gereja Tuhan, dalam 3 bulan diberkati berlimpah-limpah. Diberkati berlimpah-limpah apa yang ada padanya. Diberkati berlimpah-limpah oleh karena tabut Allah itu. Saudara gereja Tuhan, kemiskinan akan menjadi asing bagimu karena Allah yang menyediakan hadir di dalam rumahmu. Saya ulangi. Kemiskinan akan menjadi asing bagimu karena Allah yang menyediakan hadir di dalam rumahmu. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan. Maka Amsal 3:33, tempat kediaman orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Amsal 3 ayat 33. Tempat kediaman saudara, rumahmu akan diberkati. Keluargamu, tokomu, bisnismu akan diberkati. Saya sebagai hamba Tuhan, haleluya, pelayanan saya 2 pagi dan malam akan diberkati Tuhan. Oleh karena apa? Allah hadir di sana. Amsal 3:33. Amsal 3 ayat 33. Amin. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik. Kutuk Tuhan ada di rumah orang fasik. Tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Tetapi tempat kediaman orang benar akan diberkati Tuhan. Gereja Tuhan, dengarkan ini. Tempat kediamanmu akan diberkati Tuhan. Rumahmu diberkati. Bisnismu, pekerjaanmu, karirmu, tokomu diberkati. Kenapa? Karena Anda dan saya izinkan Tuhan hadir di dalam rumahmu. Gereja Tuhan. Maka setiap pagi Bapak Ibu, saya mengajak saudara untuk hadir selalu setia dalam ibadah pagi jam 5 pagi. Gereja Tuhan. Saudaraku, jangan anggap enteng doa pujian penyembahan. Saudaraku, saya melihat setiap hari begitu banyak mujizat. Ada begitu banyak orang yang tadinya tidak punya keturunan. Melalui doa pujian penyembahan, Allah membuka rahim-rahim yang tertutup. Ada banyak orang-orang yang sakit. Ada banyak orang-orang saudaraku yang terlilit dengan hutang. Ada banyak orang saudaraku yang suami istri mau bercerai. Tetapi ketika mereka menaikkan doa pujian penyembahan, Allah hadir. Dan saudaraku melawat umatnya dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, gereja Tuhan, jangan anggap enteng doa pujian penyembahan. Obed-Edom, dia menyambut tabut Allah. Dia membawa tabut Allah, saudaraku. Dia menghormati tabut Allah di dalam rumahnya. Alkitab berkata, dalam 3 bulan, haleluya, saudara gereja Tuhan, sampai berita itu terdengar, gereja Tuhan, angkat tangan saudara. Engkau dan saya akan mengalami. Dalam 3 bulan ini, gereja Tuhan, dalam 3 bulan dari hari ini, engkau diberkati Tuhan secara supranatural dengan dahsyat dan luar biasa. Bagian saudara adalah percaya. Yang keempat, yang kelima, yang terakhir. Saya berdoa gereja Tuhan, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Saudaraku, yang kelima, haleluya, jadilah orang-orang yang baik. Saudaraku, karena Amsal 22 ayat 9, orang yang baik akan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, poin yang kelima. Saudaraku, yang pertama, berserulah kepada Tuhan, jangan bersungut-sungut. Yang kedua,
Gereja Tuhan, haleluya. Haleluya. Jadilah murid Tuhan Yesus. Yang ketiga, haleluya, terima pewahyuan akan firman Tuhan. Yang keempat, sambut tabut Allah di dalam rumahmu. Sambut Tuhan penyedia itu di dalam rumahmu melalui apa? Doa, pujian, penyembahan. Yang kelima, jadilah orang yang baik. Kenapa? Karena Amsal 22 ayat 9. Baca Bu Blinda. Amsal 22 ayat 9. Amin. Orang yang baik hati akan diberkati. Orang yang baik hati akan diberkati. Karena dia membagi rezekinya dengan si miskin. Karena dia membagikan rezekinya kepada orang yang miskin. Ulangi lagi yang keras, haleluya, amin. Amsal 22 ayat 9. Gereja Tuhan, Amsal 22 ayat 9. Orang yang baik hati akan diberkati. Orang yang baik hati akan diberkati. Karena dia membagi rezekinya dengan si miskin. Karena ia membagikan rezekinya kepada si miskin. Maka saudaraku, Anda lihat dalam Matius 8, haleluya. Matius pasal 8 ayat 3. Bagaimana Yesus menjadi teladan buat saya dan saudara. Yesus berkata, aku tidak mau mereka pulang, nanti mereka pingsan di jalan. Matius 8 ayat yang ketiga, haleluya. Matius 8 ayat 3. Amin. Lalu Yesus mengulurkan tangannya. Menjamah orang itu dan berkata. Saudaraku, lihat Alkitab saudara. Alkitab berkata, saya berdoa pagi ini dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Alkitab berkata bagaimana Yesus, haleluya. Haleluya. Bagaimana Yesus, Alkitab berkata, gereja Tuhan, haleluya, membuat mujizat. Haleluya. Haleluya. Dengan saudaraku, dengan 7 roti, Tuhan ubahkan 7 roti, gereja Tuhan berubah menjadi saudaraku 7 bakul. Alkitab berkata, Yesus membuat mujizat dari 7 roti, cukup untuk 4.000 orang, dan sisanya ada 7 bakul. Saya berdoa pagi hari yang luar biasa ini, engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudaraku, tidak ada yang mustahil kepada Allah dengan dahsyat dan luar biasa, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya percaya gereja Tuhan, engkau dan saya akan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa, untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya percaya kedahsyatan dalam Markus pasal ke-8 ayat yang ketiga. Markus 8 ayat 3. Gereja Tuhan, mujizat, kedahsyatan, keluar biasaan. Ini poin yang kelima. Jadilah orang-orang yang baik, orang-orang yang peduli, orang-orang yang care kepada orang lain. Markus pasal 8 ayat 3. Markus 8 ayat 3. Amin. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar. Yesus berkata, kalau mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Mereka akan rebah di jalan. Ulangi lagi, haleluya. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar. Tuhan Yesus berkata, kalau mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Nanti mereka akan rebah di jalan. Gereja Tuhan, betapa Yesus itu begitu baik sekali, sungguh baik, sangat baik. Dia tidak mau umatnya kelaparan dan pingsan di jalan karena tidak ada makanan. Gereja Tuhan, banyak orang berpikir bahwa Yesus itu hanya peduli kepada keselamatan saja. Itu saudaraku tidak benar. Gereja Tuhan, dia peduli. Untuk makan minummu pun dia peduli. Bahkan Yesus mengajarkan dalam doa Bapa kami, berilah kami makanan. Saudaraku, gereja Tuhan, perhatikan dalam Markus 8 ayat yang keempat. Haleluya. Markus 8 ayat 4. Amin. Murid-muridnya menjawab. Bagaimana di tempat yang sunyi ini orang dapat memberi mereka makan roti sampai kenyang. Gereja Tuhan, ini yang membuat banyak orang tidak bisa mengalami mujizat Tuhan. Apa itu? Pola pikir. Pola pikir yang belum diperbaharui. Saudaraku, Yesus punya pola pikir diberkati. Haleluya. Pola pikir yang berkelimpahan. Ada banyak orang punya pola pikir selalu berkekurangan. Selalu tidak mungkin dan tidak mungkin. Kalau engkau dan saya ingin diberkati Tuhan, saudara dan saya harus mengalami perubahan dalam cara berpikir. Bahwa engkau bukan orang berkekurangan. Adalah segalanya mungkin bagi Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Ayat yang kelima. Haleluya. Markus 8 ayat 5. Markus 8 ayat 5. Amin. Yesus bertanya kepada mereka. Tuhan Yesus bertanya kepada murid-murid. Berapa roti ada padamu? Berapa roti ada padamu? Jawab mereka 7. Jawab mereka 7. Lalu dia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Lalu Yesus menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu dia mengambil ke-7 roti itu. Yesus mengambil ke-7 roti itu. Mengucap syukur. Memecah-mecahkannya. Dan memberikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan membagi-bagikannya kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Dan mereka membagikannya kepada orang yang banyak. Lanjutkan terus, haleluya. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap berkat atasnya. Sesudah mengucapkan berkat atasnya. Ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Juga ikan-ikan itu dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Alkitab berkata 4.000 orang ini makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa. Mereka mengumpulkan potongan roti yang sisa. Sebanyak 7 bakul. Gereja Tuhan,
Dari 7 roti terjadi pelipat gandaan menjadi 7 bakul. Di tangan orang yang murah hati. Di tangan orang yang baik hati. Gereja Tuhan, umat yang sangat diberkati Tuhan. Tuhan Yesus adalah teladan buat saya dan saudara. Maka Yesus berkata, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yesus berkata, aku tidak mau mereka pulang ke rumah dalam keadaan lapar, nanti mereka pingsan di jalan. Yesus berkata, apa yang ada padamu? Murid-murid berkata, hanya 7 roti itu sudah cukup. Yesus mengucap syukur, mengucap berkat gereja Tuhan. Jika Anda dan saya ingin mengalami penyediaan Allah yang supernatural, gereja Tuhan, jadilah orang-orang yang baik. Saudara gereja Tuhan, jadilah orang-orang yang baik. Karena Amsal 11 ayat 25, saudaraku, memberi adalah kunci menerima kelimpahan. Amsal 11 ayat 25. Amsal 11 ayat 25, memberi adalah kunci engkau dan saya menerima kelimpahan, menerima penyediaan Allah yang supernatural. Amsal 11 ayat 25. Amsal 11 ayat 25. Amin. Siapa banyak memberi berkat, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. saudaraku, tidak akan mungkin ada 7 bakul kalau mereka tidak memecahkannya, tidak membagikannya. Ada banyak orang, saudaraku, haleluya, selalu berkata, bagaimana saya bisa membagikannya? Pak, bagaimana saya ingin memberi? Saya berkekurangan. Gereja Tuhan, umat yang diberkati, justru karena Anda berkekurangan. Karena waktu engkau memecahkannya, waktu engkau membagikannya, Alkitab berkata, orang baik akan diberkati Tuhan. Karena ia membagikan rezekinya kepada orang-orang yang berkekurangan. Siapa memberi kelimpahan, haleluya, siapa memberi, ia menerima kelimpahan. Bahkan perhatikan lebih luar biasa, Amsal 11 ayat 26, haleluya. Amsal 11 ayat 26. Amsal 11 ayat 26. Amin. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Siapa menahan gandum, ia dikutuki orang. Tetapi berkat turun di atas kepala orang yang menjual gandum. Tetapi berkat Tuhan ada di atas kepala orang yang menjual gandum. Gereja Tuhan, umat yang diberkati Tuhan, saya berdoa dalam nama Yesus, engkau dan saya menerima pewahyuan akan firman. Saudaraku, dalam ibadah mesbah malam, terlalu banyak orang yang bersaksi dan berkata, Pak Pendeta, saya sangat diberkati. Ada satu umat Tuhan dari Malaysia, saudaraku. Saudaraku, dia adalah salah satu bendahara di salah satu gereja yang ada di Malaysia. Dia berkata, Pak Pendeta, saya ini seorang bendahara. Saya suka memberi, tetapi saya nggak mengerti bagaimana caranya, bagaimana rahasia tentang kuasa daripada memberi itu. Tapi dia berkata, setelah saya mengikuti ibadah doa fajar dan mesbah malam, bagaimana Pak Pendeta menyampaikan tentang ada kuasa bahwa memberi adalah akses kepada kelimpahan. Dan saya melakukan itu dengan setia. Saudara, dia bersaksi, ibu ini bersaksi, bagaimana saya mengalami di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, bagaimana berkat itu mengalami, saudaraku, tercurah dengan dahsyat dan luar biasa. Gereja Tuhan, saudaraku, firman Tuhan tidak mungkin gagal. 2 Korintus 9 ayat 6 ayat terakhir, setelah itu kita bersatu dalam doa. Firman Tuhan tidaklah mungkin gagal, bahwa camkanlah ini. Saudaraku, Tuhan itu adalah Tuhan yang sudah memberikan pola bagaimana caranya engkau dan saya diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. 2 Korintus 9 ayat 6. Amin. Camkanlah ini. Gereja Tuhan, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak, Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. akan menuai banyak juga. Saya percaya bulan ini adalah bulan penyediaan Allah yang supernatural. Saudaraku, ada 5 kunci kita belajar hari ini. Poin yang pertama, saudara gereja Tuhan, berserulah kepada Tuhan. Sementara Anda sedang menunggu janji Tuhan, jangan marah, jangan bertengkar, jangan bersungut-sungut. Berseru kepada Tuhan. Yang pertama. Yang kedua, saudara gereja Tuhan, jadilah murid Tuhan Yesus. Karena kalau Anda dan saya menjadi murid-murid Tuhan Yesus, ada jaminan engkau tidak akan pernah berkekurangan. Ada jaminan engkau tidak akan pernah menjadi bahan omongan atau menjadi batu sandungan. Yang kedua, yang ketiga, saudaraku, mari terima pewahyuan akan firman. Dan ketika Anda sudah menerima pewahyuan, pengertian akan firman, gereja Tuhan, bersegera taat, maka mujizat kedahsyatan akan terjadi. Yang ketiga, yang keempat, sambut Tuhan di dalam rumahmu. Berikan rumah saudara jadi rumah doa. Haleluya. Biarlah gereja Tuhan di dalam rumah saudara naikkan doa, pujian, penyembahan, dan pengucapan syukur. Kenapa? Mazmur 24, Allah bertahta di atas pujian dan penyembahan. Yang kelima, yang terakhir, jadilah orang-orang yang baik. Belajar kepada Yesus. Ketika ada 4.000 orang yang sedang mengalami kelaparan, Yesus berkata, saya tidak mau mereka pulang, nanti mereka pingsan di jalan. Saudaraku, dengan 7 roti diucapkan berkat, mengucap syukur, dibagikan. Alkitab berkata, terjadi pelipat ganda mujizat, cukup untuk 4.000 orang, dan masih ada sisa 7 bakul. Tundukkan kepala,
kita bersatu di dalam doa. Mari angkat tangan saudara. Bapa, kami berdoa. Biarlah penyediaan Allah yang supernatural terjadi kepada umat-Mu dimanapun mereka berada. Kami berdoa roti dalam tempayan tidak akan habis, minyak dalam buli-buli tidak akan berkurang. Umat-Mu tidak akan pernah berkekurangan. Umat-Mu akan diberkati berlimpah-limpah. Sehingga banyak orang akan melihat dan menyaksikan bagaimana umat-Mu sangat diberkati. Bukan kuat, bukan gagah, hanya oleh karena pewahyuan akan firman yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Sama-sama berkata, amin, amin. Bapak Ibu gereja Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Mari siapkan roti dan anggur. Saya percaya Bapak Ibu gereja Tuhan diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Mari angkat roti tinggi-tinggi. Demikianlah Yesus mengambil roti, memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini peringatan akan aku. Bapak Ibu, apakah saudara percaya roti di tanganmu adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Engkau yang percaya, makan dengan iman, dengan pengucapan syukur di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Ucapan syukur. Mari ucapkan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Mari angkat cawan tinggi-tinggi. Haleluya. Demikian Tuhan Yesus mengambil cawan dan berkata, inilah darahku yang diperbuat bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan hari kematianku. Apakah saudara percaya cawan di tanganmu adalah persekutuan kita dengan darah Yesus? Haleluya. Engkau yang percaya, minum, oleh darah Yesus dosamu diampuni, oleh darah Yesus dosa kita diampuni, dan oleh bilur-bilurnya engkau dan saya disembuhkan. Minum dengan iman. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari mengucap syukur. Mulai masuk di dalam doa. Mari angkat tangan saudara, mulai berdoa dalam nama Yesus. Dengarkan gereja Tuhan. Haleluya. Kemiskinan akan menjadi sesuatu yang asing bagimu. Haleluya. Karena Allah yang menyediakan, Allah yang supernatural ada di dalam rumahmu, ada di dalam hidupmu. Gereja Tuhan, Dia yang kaya rela jadi miskin supaya kita yang miskin menjadi kaya. Engkau tidak akan pernah berkekurangan karena Yesus adalah Allah yang menyediakan di dalam saya, di dalam saudara. Dalam nama Yesus, kami menolak mematahkan semua pekerjaan si jahat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa pada pagi ini, umat-Mu diberkati berlimpah-limpah. Tidak ada umat-Mu yang berkekurangan, tidak ada umat-Mu yang tidak mempunyai pekerjaan, tidak ada umat-Mu yang sakit, semuanya sehat diberkati Tuhan dengan dahsyat dan luar biasa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami akan membawa persembahan kami, persembahan khusus, persembahan persepuluhan kami, ucapan syukur kami boleh memberi karena kami mengasihi Tuhan. Haleluya, haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Bagi Bapak Ibu yang ingin membawa persembahan persepuluhan, persembahan khusus, biarlah saudara dan saya boleh memberi dengan sukacita. Haleluya. Karena persembahan persepuluhan, persembahan khusus menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Saudaraku umat yang diberkati Tuhan, puji Tuhan. Saudaraku, semakin banyak orang yang bergabung dalam ibadah doa fajar dan mesbah malam. Saudaraku, mari bagikan saudaraku ibadah doa fajar kita kepada banyak jiwa-jiwa. Biarlah Anda dan saya dipakai oleh Tuhan, boleh menjangkau banyak jiwa-jiwa di sepanjang tahun ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Angkat tangan saudara. Haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Pulang terimalah berkat Tuhan. Diberkati roh jiwa tubuhmu terpelihara sempurna. Tuhan menghadapkan wajahnya, mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Dalam nama Yesus, di tangan kananmu ada umur panjang dan sehat. Di tangan kirimu ada kekayaan dan kehormatan. Pulang terimalah berkat Tuhan. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan sudah datang menjemput kita. Yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Sama-sama kita berkata, amin. Amin, amin. God bless you. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya.